Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali bersama-sama mengkaji tentang hadis. Inilah kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial yang bisa Anda simak setiap hari Ahad sampai nanti jam 6, maksud kami jam 7 pagi Anda bisa menyimak kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas. Dan tentunya seperti biasa, acara ini kita bagi ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pembacaan langsung dari kitab aslinya, kitab kuning yang biasanya dikaji oleh beberapa pondok pesantren, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Kemudian sesi kedua, sesi interaktif. Saya berikan kesempatan Anda bisa bergabung untuk berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 02953858877. WhatsApp saya tunggu juga di 085277999101. Dan Anda juga bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual. Ada podcast kami Mitra Pas, linknya bisa Anda share ke ikhwan Anda untuk sama-sama mengkaji. Dan bahkan ketika acara ini selesai pun Anda bisa putar ulang nanti ya. Podcast kami ada di fanpage Radio Pas FM 42. Dan topik kita pagi ini cukup menarik karena meneruskan episode beberapa hari lalu Mitra Pas tentang larangan sihir dan mendatangi dukun. Ini adalah bagian ketiga atau pertemuan ketiga. Dan pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisilati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatus Salam Tambah Harjo Lunting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jaddi masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina khususan muallifi hadzal kitab syaikhullah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-4669. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lan kacerita sing Anas bin Malik mugi Allah ridhai, kala ngendikan Anas kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Rasul, man atakahinan, manutai sapane wong ata lamun nekani sapa man kahinan ing dukun fasaddaqahu mongko benerake sapa man ing dukun. Bima kelawan perkara yakulu kang ngucap sapa dukun. Faqad bari among ketemen wis lebaran sapa man mimma sing perkara unjila kang diturunake ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lan utai sapane wong atahu lamun nekani sapa man ing dukun ghairu musaddiqin tanpa ing dalem tanpa benerake sapa man lau keduwe dukun, lam yuqbal mongko ora den tampa lau keduwe man salatun apa salat arba'ina ing 40 apane lailatan bengine.
Rawahu Tabrani min riwayat Rasyid bin Sa'id. Diterangkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas, telah bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Kanjeng Rasul, barang siapa yang mendatangi dukun. Dukun dengan pengertian kemarin itu ya, yaitu seseorang yang menggunakan kekuatan makhluk lain lah. Nah, orang yang atau jasa yang menggunakan makhluk lain seperti jin, yaitu ya, untuk satu kepentingan dan tujuan, walaupun untuk membantu orang. Atau ilmu sihir pengertiannya yang ilmu yang tidak dikaitkan dengan ketuhanan atau Allah atau doa. Kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan dukun, membenarkan ramalannya, ucapannya. Maka orang itu telah bebas dari Al-Quranul Karim. Artinya dianggap telah kafir, karena tidak percaya sama dengan tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Berarti ingkar kepada Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian barang siapa yang mendatangi dukun dan dia tidak membenarkan apa yang dia ucapkan, tidak membenarkan ucapannya dukun, ramalan yang dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Na'udzubillah min dzalik. Datang membenarkan dianggap telah ingkar Al-Quran, datang tidak membenarkan sholatnya 40 hari tidak diterima. Hadis ini riwayat At-Tabrani, keterangan dari Rasyid bin Sa'id. Masya Allah, ini harus dihati-hati ya, harus hati-hati. Nah, kalau menurut muallif ini yang menyusun kitab ini, al-kahin huwallazi yukhbiru an ba'dil mundaffirat. Jadi dukun itu adalah orang yang mendapatkan kabar dari makhluk-makhluk lain. Nah gitu. Kemudian wa fayasibu ba'dhuha wa yukhti wa aktsaruha wa yaz'amu anil jin yukhbiru bidzalik. Jadi dukun itu menurut mu'alif kitab ini adalah orang yang senantiasa interaksi dengan makhluk gaib yang namanya jin atau setan yang mencari kabar, mencari informasi atau diperintah atau minta bantuan. Nah, itu dukun. Jadi interaksinya dengan makhluk lain. Beda dengan kiai yang punya kelebihan kesolehan atau doa-doa. Itu seseorang yang beribadah dengan kesolehannya, interaksinya dengan Allah, yang disembah Allah, yang dimintai Allah. Beda, bukan dukun. Sekarang kan banyak framing jahat. Kiai-kiai yang punya kelebihan dianggap kayak dukun itu. Ojo mbok takani, ojo ngaji karo kiai sing dukun. Nah, itu keliru itu. Tidak sesuai ya. Itu cenderung fitnah atau pembunuhan karakter atau menggapak rampak istilah dukun, sehingga kiai-kiai yang memang ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli tahajud, ahli wirid itu dianggap atau dikata-katain dukun atau difitnah dukun atau diframing sebagai dukun. Jadi dengan demikian al-kahin bisa bermakna kalau kahin itu berarti interaksinya dengan jin. Cara sing disambati jin, sing diperintah jin, itu ya, yang dimintai kabar jin. Jin, bocah iki sapa gitu kan, jinnya cerita. Maka harus punya perewangan berarti dukun itu. Punya perewangan. Yang perewangan sebagai alat apa ya, pendeteksi, detektornya ya jin itu, detektornya. Detektor ya itu jinnya. Kau ngecek penyakitnya wong, kau sing kau nambani orang, kemudian yang dimintai tombone apa jin ya gitu. Orang ini ramal no jin gitu ya, masa depannya seperti apa. Itu jin. Kemudian disuruh pun bisa, ini taruh di sana. Nah,
Itu apa pengertian daripada jin yang dimaksud di sini. Sehingga terkadang orang-orang semacam bisa melihat masa depan, bisa memberi solusi yang seolah-olah orang tidak tahu. Nah, ini bedakan dengan orang soli yang ahli riyadhah, ahli wirid, ahli tahajud. Ini memang mendapatkan juga pencerahan, tapi interaksinya dengan Allah gitu loh, bukan dengan jin. Nah ini ya, karena kalau yang jin itu Masya Allah datang membenarkan, dianggap telah bebas dari Al-Quran, datang tidak membenarkan sholatnya 40 hari tidak diterima. Nah ini kan bulan Muharram, hati-hati. Banyak ketika ritual-ritual ya di Muharram itu biasanya pesugihan, tuyul, ambil tuyul gitu ya. Tuyul ini sekedar wawasan, tuyul itu sistem kerjanya tidak lama, paling 10 hari, 12 hari. Dengan harga mahar sekian, nanti si tuyul dibawa yang pinjam kemudian dikaryakan. Nah, perbanyak baca ayat kursi, karena ayat kursi itu adalah ayatul hafadzah. Ayatul hafadzah. Nah, kita bisa berbicara demikian bukan berarti saya dasar dukun, tidak begitu. Ini pengertian-pengertian agama, ilmu dari hadis, dari Al-Quran yang banyak hikmah. Nah, seolah-olah memang seperti pekerjaan dukun, tapi bedakan, ini ahli. Ya, ini ahli, dikatakan orang-orang muslim, orang-orang soleh yang interaksinya dengan Allah, yang disembah Allah. Praktek amalannya doa, doanya maksurah atau doa-doa khusus yang melalui ijazah. Beda dengan yang namanya jin, interaksinya dengan demit, dengan perewangan, atau dengan jin yang selalu memberi kabar, ditanyain, yang membantu, yang menyampaikan dan sebagainya. Nah, itu. Yang hadis selanjutnya waruya lan riwayatake an Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Wasilah bin Asqa, sami tu mireng ingsun Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang qulu hale ngendikan kanjeng Rasul, man tasapane wong atala menekani sapa man kahinan ing dukun. Fasa'alahu mongko takon sapa manu ing dukul ansyai'in saking sesuatu, hujibat mongko den cegah anu saking man atau taubat arba'ina lailatan ing 40 bengi. Fa in saddaqahu mongko lamun benerake sapa man ing dukun bimakan perkara faqala mongko ngucap sapa man kafara iku wis kufur. Rawahu Tabrani. Nah, dalam riwayat Tabrani, keterangan dari Wasilah bin Asqa, redaksinya beda ning, maksudnya sama lah. Saya telah mendengar dari Rasulullah yang telah bersabda, barang siapa mendatangi dukun kemudian bertanya dari sesuatu, maka taubatnya 40 hari ditolak. Nauzubillah. Kalau sampai membenarkan dia telah kafir. Nah ini redaksinya aja yang berbeda, intinya masih larangan untuk, atau harus bisa membedakan mana dukun yang syirki, kita sebut begitu, mana dukun yang syar'i. Nah, karena nanti dukun itu telah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia yang punya pengartian seseorang yang mempunyai keahlian tertentu, itu dukun. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, lan kacerita sang Abi Darda radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Abi Darda, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Rasul, man tasapane wong yana ludarajatil ula, layana ludarajatil ula, ora bakal merkoleh derajat ingkang luhur. Man sapa wong takahana kang tansah ndedukun. Orang yang senantiasa menggunakan jasa perdukunan itu tidak akan mendapatkan derajat mulia. Nah, tidak pernah mendapatkan derajat mulia. Ya mungkin
sak kelelapan, sak kedapan, sedelok bisa bantu. Wah, mandi tenan ya tak dukun rono mbae kundiang tenan. Nah, itu ya. Ya mungkin kali itu aja karena jin itu punya kebiasaan satu kali menghembuskan kebenaran, 1000 kali kedustaan. Ya untuk promo pertama ya gigi dokter, tapi selanjutnya ya tipuan dan tipuan begitu. Maka naudzubillah min dzalik. Jadi tidak akan mendapatkan derajat kemuliaan kalau didasari dari praktek-praktek atau bantuan dari dan perdukunan. Dengan pengertian dukun tadi ya, orang yang interaksinya adalah dengan jin dan jin gitu. Jadi nanti wah jangan Pak Kiai yang ahli riyadhah, panjen ahli doa, ahli wirid, ahli tawajuh, ahli tahajud, itu kan mendapatkan nazarah dari Allah juga. Karena orang yang ahli tahajud itu basyirahnya hidup, basyirah mata hati. Dukun ya sehingga mata hati atau basyirah itu seseorang juga punya kemampuan melihat masa depan. Ya, melihat sesuatu yang tidak nyata. Sama dengan dukun, kalau dukun namanya perewangan, apa penerawangan. Kalau orang soleh dari akibat peribadahnya namanya basyirah, mata batin. Sama-sama bisa melihat masa depan, sama-sama melihat yang gaib, sama-sama bisa ngasih. Tapi sumbernya dari Allah melalui malaikat. Kemudian yang dukun ini karena prakteknya menggunakan jasa jin, maka sumbernya dari jin dan kekuatan jin. Jin sama malaikat, ya sama dulu kan satu fakultas dulu itu kan. Jadi jin sama malaikat satu fakultas surga di awal pertama. Nah, kenapa jin itu juga ampuh? Malaikat juga ampuh gitu. Jadi podo ampuhe cuma ini semua untuk menguji manusia. Jadi ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang baik, khairon au syarron, milih dalan elek apa dalan apik, dalan padang apa dalan peteng, dalan diridhoi apa enggak diridhoi, malaikat apa jin. Ya gitu. Satu fakultas kok dulu kok. Fakultas surga awal namanya. Wa an Sufyah Abi Ubaid an ba'dil azwajin Nabi. Kata yang Sufyah Abi Ubaid an ba'dil azwajin Nabi, setengah saking garwa-garwane Kanjeng Nabi. Kala ngendikan Sufyah, man ata arrofan, man ta sabena atalamun nakan saben arrofan ing peramal sani peramal. Fasa'alahu mongko benerake sapa manhu ing peramal an syai'in sing sesuatu fasaddaqau mongko benerake sapa manhu ing peramal. Lam yuqbal mongko ora den tampa laketiman salatun apos arba'ina yauman ing 40 dina. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi arraf, ini peramal, kemudian dia bertanya, meramalkan diri dari sesuatu yang dia alami, kemudian dia membenarkan ucapan peramal itu, maka sholatnya 40 hari tidak diterima Allah. Nah, sekarang qauluhu, bagaimana pengendikannya atau komentarnya atau catatan mu'alifnya pengarang kitab ini. Al-arraf, sekarang peramal itu apa? Bin fathil ain al-muhmalah wa tasydidid ra. Arraf kal kahin, itu seperti dukun. Nah, wakilah huwa as-sakhir, tukang sihir. Menurut Al-Munziri, peramal itu ya prakteknya seperti dukun. Dia interaksinya dengan jin, bertanyanya kepada jin, nanti yang disuruh meriksa jin, yang diperintah ke sana ke sini ya jin. Nah, itu sama. Peramal dan kahin statusnya sama, definisinya sama. Juga disebut wakilah huwa as-sakhir, tukang sihir itu. Tukang sihir ya sama, kemudian interaksinya pokoknya dengan jin itu tadi. Nggak usah, wah jin itu ada yang Islam, ada. Iya, ada seperti kita ini kan. Tapi yang jin Islam juga tidak mau diperintah-perintah kayak begitu, karena dia juga beriman begitu.
Sama dengan orang-orang Islam yang baik juga tidak mau kan diperintah-perintah buruk, kecuali orang-orang Islam yang jahat kan. Nah, sekarang waqala al-Baghawi, ngendikan Syekh al-Baghawi, al-arraf huwa alladhi yad'a ma'rifatul umur bi muqaddimati wa asbabi tashtatilu biha ala mawaqi'iha kal masyrub min alladhi syarakahu wa ma'rifatu makanud dhalah wa nahwi dzalik wa minhum man yusmiya al-munajjimu kahinan. Kalau Al-Baghawi, pendefinisian dukun itu adalah orang yang meramal sesuatu yang akan datang atau meramal sesuatu yang hilang tempatnya di mana melalui bantuan jin atau pengrewangan, dan termasuk hal ini adalah al-munajjim, ahli nujum. Ahli nujum. Ahli nujum itu berarti orang yang menggunakan ilmu perbintangan. Karena Al-Baghawi lebih keras lagi. Jadi ahli nujum termasuknya kahin, arraf. Nah, ini. Jadi seperti ahli nujum seperti orang yang menggunakan zodiak. Zodiak itu kan menggunakan munajjimu. Jadi orang-orang yang menggunakan kekuatan nujum atau perbintangan untuk memprediksi itu. Ini menurut Al-Baghawi juga termasuk kahin atau arraf, peramal. Nah, maka meramal diri kalau orang yang lahirnya ini kan nanti posisi bintang-bintang di sini. Nah, biasanya begini, percintaan begini, rezeki begini, kesehatan begini, itu kan. Nah, itu tidak boleh kita percayain, tidak boleh kita benarkan. Kalau dibenarkan, maka kalau mendatangi kemudian bertanya, maka apa itu kemudian membenarkan sholatnya 40 hari tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Baik, lanjutnya wa an Abi Hurairah, lan kadita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendikan Abi Hurairah, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasapane wa atala menekani sapa man arrafan ing tukang ramal, au kahinan utawa dukun. Fasadda kaum mongko benerake sapa man ing kahin bima klan perkara yaqulu kang ucap sapa kahin, faqad kafara temen wis kufur sapa man bima kelawan perkara unjila kang den turunake ala Muhammadin ing atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya ada perbedaan araf wal kahin. Jadi disatukan hadisnya, barang siapa mendatangi peramal atau dukun. Nah, karena pendefinisi tadi ya peramal itu ya sama dukun lah. Karena sistem kerjanya, interaksinya sing dijalui, disuwuni, diperintahi adalah makhluk namanya jin. Basa kasarannya perewangan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau kiai itu punya perewangan? Nah, ini ujian itu. Di sini beda sulitnya itu. Apakah ada? Ya ada. Nah, maka biasanya nanti di situ terkadang yang bekerja itu perewangannya atau doa-doanya. Yang tahunya dia dan Allah nanti. Ya, berarti nanti menghukum ada Allah dan dia itu. Kalau jenengan casingnya kiai, katakan mengahli ibadah, kemudian punya jin, saya yakin kalau kiai yang soleh dia akan menggunakan jasa jin ya. Pasti ada jasa doa, kekuatan zikir, wirid, dan dekatnya dengan Allah karena rajinnya tahajud. Kemudian dalam tahajudnya, dalam munajatnya, orang-orang yang datang minta bantuan didoain, disebut dalam doanya, kemudian hasil gitu. Dan hal itu boleh-boleh saja, tidak termasuk memang mencari solusi hidup ya. Kalau kita, karena Nabi kan mengatakan kalau kita tidak mampu mendekat kepada Allah, maka dekatlah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, orang-orang solih ini dekat dengan Allah, orang-orang atau para kiai yang betul-betul memegang syariat ya, memegang syariat dengan teguh,
orang-orang ini adalah orang-orang disiplin adalah ilmu, sehingga dia tahu persis bagaimana apa, seperti apa. Sehingga kalau memang dia punya kelebihan indera keenam, punya basyirah yang tajam, itu pasti karena riyadhah dan zikir-zikirnya. Selain baiknya hati. Ini bukan dukun tapi disebut wong orang pinter, yaitu Pak Kiai sing wis waskita cara basane. Wong Jawa kan wis makrifat gitu. Itu kan ngerti sakjroning winarah bukan karena jin tapi karena kedalaman kebersihan batinnya sehingga basyirahnya hidup. Nah, ini beda dengan araf, beda dengan kahin ya. Datanglah minta didoakan, Yai sowan kula niki ngeten-ngeten kula kedah pripun nyuwun solusi Yai. Ha ngoten kan? Yai kula niki sampean dongaake supados ngeten anak kula ngeten, keluarga kula ngeten. Ngoten Yai nyuwun doa napa amal zikir napa kedah supaya ngene. Itu ndak apa-apa, itu boleh. Dan dianjurkan dalam Islam. Karena kan dalam konteks berdoa, minta doa, ya kan? Berdoa, minta doa, minta didoain. Dan minta bimbingan dan petunjuk kepada orang yang memang ahli syariat, ahli agama. Nah, kebetulan ahli agama tidak semua ahli agama itu solih gitu loh. Ahli agama yang ahli wirid, ahli tirakat juga jarang. Ahli agama yang ahli riyadhah, ahli zikir, ahli istitahanus ya jarang gitu loh. Nah, tapi ada, dan yang ada itu punya memang kelebihan supranatural yang seolah-olah seperti dukun, bukan, itu karena pancaran kesolehan namanya basyirah. Nah, itu beda dengan dukun yang interaksinya dengan jin gitu loh. Nah, prakteknya gampang kok kalau jin itu ya. Jadi, karena ilmu perdukunan itu kan ada beberapa ya, ada yang menggunakan teori-teori katakan sama-sama ngeramal, itu kan ada dengan teori kebiasaan biasane. Nah, itu ilmu ya, namanya ilmu nyondro, itu kan ada kanggo nyondro seseorang. Bagaimana cara nyondro? Dilihat dari hari dan hari pasaran kelahirannya. Itu orang seolah-olah koyo pinter iso ngerti terawang. Enggak, itu sebetulnya kebiasaan, ilmu titen ya dong. Oh weton paing, oh weton kliwon, weton pon, wage, legi itu begini, begitu, begono. Nah, itu ada prediksinya, ada apa ya, hasil survei orang-orang dulu yang dibukukan. Nah, itu kan seperti dukun. Ada yang memang menggunakan perewangan dukun, jin, orang ini seperti apa, bagaimana. Nah, ini dukun. Ada yang memang karena kesolehan ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli wirid, kemudian tek gitu basyir berkata, kamu begini ya, begini, itu tahu. Nah, jadi ada tiga metodologi, bahkan mungkin lebih. Metodologi yang sekarang ada takon nang Google gitu loh, karo Meta ya. Sampai tanya di orang ini siapa, ini Meta betul gitu. Sampai teng Meta gitu tanya Mukhlisul Hadi Khairan, siapakah dia? Itu metu iso ngeramal gitu. Itu ya, Mas Ari Nugroho itu siapa? Nanti keluar itu dengan bantuan Meta atau mesin pencari namanya Google. Masya Allah. Saya tambahi satu lagi hadisnya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, lan kacerita sing Abi Musa radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Nabi Musa, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu swarga sapa muzminul khamr, wong kang langgeng ngombe arak. Langgeng, muzmin ku orang yang langgeng ngombe arak terus gak mandek-mandek sampai mati. Itu gak akan masuk surga. Wala mukminun bisikhrin, lan ora bakal lebu swarga mukmin sing nglakoni ilmu sihir. Nah, sihir tadi pengertiannya yang interaksinya dengan jin. Wala qati'ur rahim, lan ora bakal lebu swarga sapa wong sing medhot seduluran. Nah, ini adalah
penguat bahwasanya ahli orang yang mempunyai kekuatan lain yang interaksinya dengan jin, maka itu dikategorikan juga sihir yang diancam tidak masuk surga. Lah, praktek sihir itu kalau dalam hadis riwayat Abu Hurairah, keterangan Abu Hurairah riwayat An-Nasa'i itu man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Nah ini, sihir itu selain ada ilmu juga menggunakan trik. Bahkan dalam hadis ini man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Barang siapa yang membikin bundelan itu kolongan dengan tali, kemudian nafasa meniup gitu fiha di kolongan itu faqad sahara, sungguh dia telah mensihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang menggunakan sihir juga telah syirik. Nauzubillah min dzalik. Jadi pengertian sihir nanti macam-macam itu. Kategori yang sihir seperti apa? Maka kalau di dunia pesantren itu yang khusus pesantren salaf itu mengajarkan namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang memang mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya dijadikan alat dakwah. Ada hikmah adalah ilmu yang menerangkan, mengajarkan tentang penguat pendukung alat dakwah. Maka hikmah. Istilah hikmah diambil dari ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau dalam Ikhya juz awal itu Imam Ghazali memberi pernyataan, mempelajari ilmu hikmah itu hukumnya fardu kifayah, harus ada. Menerangkan tentang apa? Tibun nabawi, cara mengobati, doa-doa khusus termasuk ruqyah. Nah, doa-doa khusus itu kan ada yang khusus dari maksurat sifatnya, ada yang sifatnya ijazah dari guru ke guru. Nah, kalau kesemuanya itu interaksinya adalah dengan Allah, bukan perdukunan. Sekali lagi ya, interaksinya dengan Allah, niatnya memang untuk dakwahi umat sing lorong kok ben iso nambani wong loro gitu loh. Wong sing susah iso bantu wong susah, itu wong perantau iso nyangoni donga, begitu. Itu namanya ilmu hikmah. Nanti diajari kitab namanya Samsul Ma'arif, Mambaul Usulul Hikmah, kitab Al-Hikmah, kemudian Jaljalut Sugro Kubro. Wah, banyak sekali itu ya kitabnya itu. Nah, sehingga nanti santri-santri itu ada yang dibekali ilmu semacam itu dan ada yang tidak. Standar santri yo paling nahwu, shorof, bahasa Arab, fikih, tauhid, ya mantek gitu. Ilmu Quran yo tak sak komplite. Itu di luar, belum hikmah, itu ilmu standar keulamaan. Nah, ada yang memang dipastikan standar keulamaan plus hikmah. Nah, itu ada itu. Dan jangan katakan dukun, jahat kalau orang Islam mengatakan semacam itu dukun ya. Teman framing saudara Islam dengan menjatuhkan harganya, merusak reputasinya. Nah, kita pahami ya. Kita pahami apa itu dukun, apa itu kiai yang sholih yang punya kemampuan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Pertanyaan dari Anda masing-masing akan kami kupas. Pastikan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati.
Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam Pak No. Wah, panen kok mboten wonten pedote Pak Kaji. Wingi gabah, tebu, saiki kok yo panen kelengkeng. Lahane yo tambah terus. Alhamdulillah Pak No. Berkat pengelolaan yang bagus dan tentunya atas kemudahan pembiayaan dari Bank BPR BKK Pati. Maksudnya pripun Pak Kaji? Begini Pak No. Di Bank BPR BKK Pati itu melayani kredit multiguna mulai pembelian tanah, hajatan, pembuatan rumah, dan segala macam kebutuhan lainnya. Malah, yen sesuk sampean arep duwe gawe mantu, Bank BPR BKK Pati ya iso melayani kredit lho. Jadi aja kaget nek tanahku tambah akeh. Alah, ngoten to Pak Kaji. Carane pripun? Kula tak nderek kersane saged kados Pak Kaji. Gampang, hubungi Bank BPR BKK Pati sing ana sak wilayah Kabupaten Pati. Prosesnya mudah, cepet, bunga murah, pelunasan gampang lan ora ribet. Nggih, matur nuwun Pak Kaji. Ayo, manfaatkan kredit multiguna di Bank BKK Pati. Melayani kebutuhan Anda, mulai dari hajatan, pembelian tanah, renovasi, pembelian sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Proses mudah, cepat, bunga murah, pelunasan gampang. Segera hubungi Bank BKK Pati. Kantor Pusat, Jalan Pemuda, 296A Gemecas Pati. Telepon 386-030 atau datang ke kantor cabang terdekat Gembong, Duku Seti, Wedari Jaksa, Kayen, Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Margorejo, Celuak, Margoyoso, Tlogowungu, Sukolilo, Juwana, Tambak Romo, Batangan, Gabus, Kantor Kas TPI Juwana, dan Gunung Mungkal. Bank BKK Pati, banknya pelaku UMKM masyarakat Pati. Wah, pas panjenan. Gandem tenan. Lah iya Dek, renyah, enak tenan. Iki ngomongno krupuk apa-apa leh kok renyah? Lah, ketara ra melu ngerondo ndek bengi iki. Ngeronda karo mayoran, Dik. Pas keronda Mas Bro. Tembang-tembang dangdut, campur sari dan Indonesia lama di pas ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku lho. Neng 101 FM Radio Pas Pati bersama obat sakit kepala puder 38. Wah, kemepyar rasane. Puder 38 pancen ho. Oh, sak celegukan kroso kasihate. Puder 38 sanggup ngusadani sak warnaning sakit kepala, pegel linu, letih lesu, sakit pinggang lan sakit gigi. Yen sampean mumet, ngelu, gusi bengkak lan boyok pegel sarta letih lesu, langsung wae diombeni puder 38. Puder 38 sak celegukan kroso kasihate. Harga 12 pieces puder 38 Rp10.000. Dan Anda juga bisa membeli minyak urut Gondopuro seharga Rp8.500 serta Fresh 38 aromaterapi herbal dengan harga Rp10.000 di toko obat Pas FM Pati. Syifa Barokah, Jalan Raya Pati Kudus kilometer 3, tepat di belakang kantor Pengadilan Negeri Pati. Warung Pati DIS diskon 50%. Warung Pati apa toh Pak? Itu loh promo Senin dan Selasa Warung Pati diskon 50% untuk KTP Pati, Rembang, Kudus, Jepara. Promo diskon 50% berlaku makanan saja loh, tidak untuk minuman. Wah, ini yo mantep Pak. Ayo agenda ke Warung Pati. Warung Pati, diskon spesial 50%. Ayo warga Pati, Rembang, Kudus, dan Jepara, nikmati spesial diskon 50%. Khusus pembelian makanan di Warung Pati. Minuman tidak termasuk diskon. Berlaku setiap Senin dan Selasa. Hari libur tidak berlaku. Nikmati diskon 50% Warung Pati. Alamat PT 2 Kelinci, Jalan Raya Pati Kudus, KM 6,3 Pati. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih iklan di Radio Pas. Pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati.
jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, Say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas, meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam, menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM, Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara, berjuta telinga. Radio Pas Pati 101 FM, saluran informasi warga Pati. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti Buat Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Zakiuddin Abdul Adim Al-Owi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Oke Mitra Pas, kita masuk di sesi kedua. Inilah kajian kitab hadis Targhibat Tarhib Mitra Pas bersama Abah Yai Mukhlisulati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dikiratutus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Dan sekali lagi bahasan kita tentang larangan sihir dan mendatangi dukun bagian yang ketiga. Ini adalah sesi kedua di mana kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun juga telepon atau juga WhatsApp yang masuk di beberapa kesempatan pagi ini, termasuk juga yang menggunakan 085 277 999 101. Kemudian juga fanpage Radio Pas FM Pati 2 untuk Anda yang menggunakan Facebook melalui media sosial. Anda bisa share linknya ke ikhwan Anda supaya nanti bisa Anda terus ulang ketika acara ini selesai Mitra Pas ya. Atau fasilitas yang lain termasuk juga WhatsApp. Nah WhatsApp ini lebih enak lagi, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note apabila memang Anda nggak sempat ngetik karena mendengarkan ini sambil nyambi melakukan kegiatan yang lain. Boleh, monggo silahkan ya. Kemudian juga kalau ingin ngetik juga boleh, Anda bisa kirim pesan Anda, tulisan Anda di 085277999101. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Baik, dari Mas Mardi ini menanyakan tentang masyarakat kita ini terbelah menjadi dua. Yang satu mungkin acuh tidak acuh tentang adanya fakta bahwa banyak sekali masyarakat kita ketika akan melakukan sebuah kegiatan, entah itu sunat atau khitan, entah itu nikah atau juga yang lainnya, masih menggunakan weton-weton yang katanya sebagian masyarakat masih katanya ini juga diciptakan oleh salah seorang wali. Kemudian yang lain juga enggak masalah, yang lain juga lebih ekstrim, katanya wah itu masuk kategori perdukunan. Nah, duduk permasalahan dan juga sikap dari ulama ini seperti apa ya? Karena masyarakat juga bingung karena ada beberapa ulama yang mengatakan itu tidak apa-apa, sedangkan yang lain sangat keras mencerahnya ya. Ya, harus didasari begini. Allah itu inna inda dzanni abdi bi, ingsun kuwi tergantung penyanane kawulaku terhadap aku. Itu hadis qudsi. Allah tergantung prasangka kita gitu loh. Maka biasakanlah berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, satu, kepada takdir hidup, tiga, terhadap manusia. Jadi kalau basic dasarnya adalah berprasangka baik kepada Allah, saya kira tidak ada hal yang bisa membahayakan kecuali atas kehendak Allah. Tidak ada hal yang memberi mudarat kecuali atas kehendak Allah.
Kemudian nomor 2 didasari dengan ikhtiar mencari yang terbaik. Karena orang kan ingin mencari yang terbaik, seperti hadis Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Jadi jenderalnya hari itu ya Jum'ah, bisa dimaknai hari yang paling baik ya Jum'ah. Pengertian atau mafhum mukhalafahnya, kalau ada yang baik berarti ada yang buruk. Ada yang terbaik berarti ada yang baik. Nah, yang ketiga dalam rangka berdoa. Jadi kalau konsep dasarnya berhusnudzon kepada Allah, kemudian ini ikhtiar mencari yang terbaik, kemudian berdoa, maka manusia, masyarakat, silahkan mencari cara untuk mendapatkan itu. Nah, masyarakat Jawa ini kan masyarakat komunal yang yang sistem pengajaran sosialnya itu dibentuk, diciptakan oleh para wali memang. Seperti Jawa Tengah, kita dulu ada Kerajaan Mataram Islam di era setelah Wali Songo. Dan sepakat sejarawan, Mataram adalah dedikasi tinggi dari para wali, khususnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena Mataram itu dibesarkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Rangsang. Yang Raden Rangsang adalah muridnya Ki Jejer. Ki Jejer adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi begini, jadi kerangka negara kita sebut gitu aja. Itu dulu di Jawa itu diawali yang model Islam kesultanan oleh Wali Songo, pemikirnya Wali Songo. Nah, untuk apa negara? Untuk mengurus manusia, menjamin keamanan manusia, memberi kebutuhan oleh manusia, pengajaran etika sosial kepada manusia. Tugas pemerintah dipimpin oleh Kesultanan Demak Bintoro. Itu pertama kali karya Wali Songo. Jadi 9 wali bersatu mendirikan satu kesultanan. Dalam perjalanannya Kesultanan Demak Bintoro mengalami perubahan-perubahan semakin berjalannya waktu. Kemudian Demak Bintoro kemudian banyak konflik, kemudian terjadi adanya Jipang, kemudian Pajang menjadi kesultanan sendiri. Ya, Pajang ini kan kalau di Demak situ, kalau Pajang kira daerah Cepu, daerah Blora begitu ya, membentuk satu kesultanan sendiri. Runtuh juga karena konflik internal, konflik eksternal. Sehingga kemudian dari runtuhnya Pajang kemudian bangkitlah namanya Panembahan Senopati gitu ya, atau Siki Pemanahan. Membentuk satu, membuka alas namanya Mentao gitu, Ngayuk Jogarta sana, daerah sana. Membentuk satu komunal masyarakat, komunitas masyarakat dengan gelar Panembahan, bukan Kasultanan begitu. Kemudian kok rame sehingga bisa mengalahkan Pajang, sehingga dipindahlah ke Dalah Pereret menjadi Mataram. Kemudian diteruskan oleh putranya namanya Sultan Hanyokrowati, tahu yang disebut dengan siapa namanya? Kemudian turunlah Mataram. Nah, Mataram ini karya sempurna dari Kanjeng Sunan Kali. Pemikirnya Kanjeng Sunan, walaupun Kanjeng Sunan Kali sudah tidak ada, tapi pemikiran tentang tata kelola negara atau ideolognya, pemikirnya itu Kanjeng Sunan Kali yang diwariskan kepada muridnya. Kemudian didedikasikan, diwujudkan kepada generasi santri-santrinya. Jadi Sultan Agung itu santri, ya ngalim, ya jaduk, ahli tirakat. Ngalim.
bukan orang ahli klinik, bukan, itu orang alim, ulama. Menjadi muridnya Mbah Yai Jejer itu yang langsung berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi bukan hanya mempelajari ilmu agama, tapi ilmu budaya, ilmu sosial kemasyarakatan, masyarakat Jawa. Yang masyarakat Jawa itu menggunakan dalam memprediksi sesuatu menggunakan petung dino dan pasaran. Dan ingat, pasaran itu hanya ada di Jawa loh. Allah itu kalau ayatnya kayak inna iddatash syuhur iddallahi 12 syahran fi kitabillah ya ma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dan seterusnya. Allah itu menciptakan tahun itu 12. Bulan itu 12 dalam satu tahun. Itu mesti kompletnya kan tahun iku 8 sasi 12 bulan sasi tahun 8 sasi 12 dina 7 pekenan gangsal kan itu. Pasaran pekenan. Dan 4 diantaranya 12 itu hurum. Nah, bulan saja dipilih ada yang hurum. Hurum diharamkan atau diharam untuk berperang. Artinya karena kemuliaannya. Perang itu dulu ibadah yang paling hebat. Itu pun diharamkan ketika bulan-bulan baik ini. Rejab, Ruwah, Poso, Muharram. Maka orang-orang Jawa itu niteni nek sasi Muharram ojo duwe gawe. Cuma ya itu tadi, kenapa barengi Nyoror Kidul mantu gitu ya. Ya karena kemuliaan bulan ini jangan gunakan untuk hal-hal ritual-ritual yang bisa mencidrai makna pendekatan pada Allah karena penghormatan bulan yang istimewa. Di sisi lain, karena bulan Muharram bulan bergabung apa? Mengenang wafatnya Sayyid Husain dalam perang Karbala. Dan seterusnya lah. Sehingga dalam pemahaman ini muncullah masyarakat kita itu yang diatur oleh tata kelola negara termasuk ya dari Kasunan atau dari Kasultanan Mataram ini mengatur bagaimana rakyatku kalau ingin bikin rumah sebaiknya menghadap ke berapa hari apa gitu. Bagaimana masyarakat Mataram ini kalau mau mengkhitankan cari hari apa baiknya, menikahkan apalagi cari apa baiknya, jamnya, saatnya, serinya. Kemudian kalau mau bepergian dan seterusnya. Itu ono pakeme gitu loh. Dan pakem ini diciptakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Karena hitungan harinya orang Jawa itu orang Jawa punya pasaran ya, selain Jawa nggak punya memang. Ya, yang pada umumnya mesti ya Ahad, Isnin, Thalatha, Rabi', Khamis, Jum'ah, Sabat itu kalau orang Islam. Kalau mayoritas ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sunday, Monday dan seterusnya gitu kan. Nah, orang Jawa punya prediksi dengan pasaran itu, dengan Legi, ya Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage, namanya pasaran. Sehingga untuk memprediksi. Nah, dari awal sudah kita terangkan, maka cara membaca itu ada 3 metode, ada 3 lah yang paling banyak, bahkan lebih. Satu, membaca karena disiplin penelitian. Ya, karena hasil penelitian atau kebiasaan. Lah, prediksi yang digunakan masyarakat Jawa menggunakan satuan hari dan pasaran itu adalah hasil survei. Penelitiannya orang kuno-kuno dulu yang sudah ratusan tahun dinyatakan yen lair iki biasane ngene. Yen weton iki biasane ngene. Yen satuan tiba iki biasane ngene. Itu hasil penelitian beratus tahun kemudian disimpulkan menjadi ilmu namanya. Menjadi ilmu. Itu cara memprediksi. Nah, berarti bukan ada kaitannya dengan jin itu ilmu, jangan disepelekan loh. Nomor 2, ada yang memprediksi melakukan karena interaksi dengan jin. Tanya jin, orang ini seperti apa? Jin nanti hari anuku bagian. Itu yang tidak boleh, itu perdukunan. Ada yang karena kealiman, keilmuan, kesolehan, ahli tirakat, riyadhah, dzikir dan sebagainya.
Karena ahli agama juga menerangkan dalam hadis-hadis, dalam hadis marfu, ya tak? Hari Ahad itu yaumul bina. Kalau mau membangun hari Ahad ada keterangannya itu dari Sayyidina Ali. Yaumul Isnin, yaumul Kasab, hari bekerja Senin. Yaumul Salasa, yaumun Nas, hari Selasa, hari Naas. Yaumun Allah khalaqallahu ad-dama al-aqrab wal hayat. Hari Selasa itu Allah membuat hari Naas, hari apes. Karena Allah menciptakan darah, kalajengking, ular, hewan berbisa, dan sebagainya. Hari Rabu Yaumun Nur. Makanya orang santri-santri kalau balik pondok dino Rebu, dino Padang gitu. Yaumul Khamis, Yaumul Safar. Kemudian Yaumul Jum'ah, Yaumul Du'a, Yaumul Munajat, Yaumul Jam'i, berkumpul, istirahat, libur untuk berdoa. Yaumul Sabt, Yaumul Ghors, hari Sabtu, hari menanam. Kalau mau nanam padi, ngawiti nandur, satu gitu loh. Nah, dan seterusnya. Itu sudah ada gitu loh. Jangan dikira apa yang dipelajari nenek moyang kita orang Jawa itu klenik, itu syirik. Sok tahu loh gitu. Sok tahu itu namanya. Pelajari dulu semua ilmu ini. Bangsa kita Jawa khususnya itu pinter. Sakdurunge wong dunya pinter ki wis pinter. Cuma karena Indonesia ini lama dijajah Belanda, kita itu dimarginalkan. Kita menjadi inlander gitu loh. Karena semua yang kita punya disalahkan semua. Contoh lah, orang dulu pakai batu akik itu dicemooh syirik. Sehingga batu akik yang bagus itu dibuang semua. Ketika Cina mengeluarkan batu akik ini, batu permata dikasih nama turmalin. Batu apa di model sebagai gelang dan kalung, katanya kalung kesehatan atau itu mereka juga pada beli gitu loh. Bayangkan ini mental yang sudah terjajah lama kita itu. Dengan dalih kesyirikan dan topeng agama untuk membantai tradisi kita sendiri. Nah ini harus cerdas, harus sadar dan cerdas. Jadi jangan menjelekkan apa yang kita punya, menjelekkan bangsa kita sendiri, budaya kita sendiri. Ya memang ada sing celeweng. Lah penyelewengan kan terjadi pada apa saja. Mekah Madinah dicelewengkan juga banyak, masjid dicelewengkan juga banyak. Berapa banyak orang yang menyalahgunakan masjid dan bahkan Mekah Madinah kan. Jadi kalau penyelewengan itu oknum pasti ada. Tapi secara ilmu kita itu harus bangga menjadi bangsa Jawa yang punya prediksi berdasarkan ilmu atau ilmiah dan survei itu. Dengan terbentuknya ilmu namanya horoskop Jawa. Masya Allah itu. Sehingga bisa menjadi alat prediksi berdasarkan ilmu titen atau ya namanya ilmu yang memang sesuatu yang sudah penemuannya sudah dibukukan, teruji oleh zaman. Jadi itu ilmu itu namanya ilmiah namanya. Dan sampai sekarang belum ada yang membantah kan. Nah itu ilmiah itu tadi pakem primbon ya gitu itu ilmiah ya karena kita itu dulu jajan Belanda sehingga menjadi inlander semua sehingga kita itu yang menjadi bangsa sing mentalnya ya terjajah minder gitu loh elek kabeh yang kita punya jelek kabeh nenek moyang jelek pakaian adat kita jelek sampai ngilmuninya juga jelek begitu. Itu mental yang ditanamkan oleh Belanda dan kita jangan mau generasi muda ayo bangkit jadikan ini adalah khasanah keilmuan yang luar biasa. Oke. Kemudian ada memang yang jadi cara prediksi orang ada yang karena ilmu seperti ini ilmu namanya, ada yang berinteraksi dengan jin, ada yang karena kedekatan kepada Allah. Nah begitu. Jadi kita harus salut dengan bangsa kita, khususnya bangsa Jawa yang sangat Masya Allah, luar biasa. Dan baik, berikutnya ada yang sudah bergabung melalui line telepon di 0295385877. Coba kita terima. Halo, Assalamualaikum Pak FM Pati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Mas Udin di Suwana Mas Ari. Monggo. Begini apa
terkadang kita sering melihat tayangan di TV itu tayangan ilmu-ilmu yang kebal dari senjata atau mungkin tidak mempan dibakar api oleh salah satu tokoh yang terkenal itu apa. Nah ini kalau kita umat Islam menonton adegan seperti itu bagaimana apa? Karena terkadang kan juga buat hiburan itu apa? Di sela-sela acara-acara itu apa? Mohon penjelasannya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga ya ini kok tidak sewajarnya yang biasanya dibacok kena ya berdarah, ini kok kebal, ini bagaimana? Iya, kan ada triknya dan ilmunya gitu. Jadi jenengan sudah tahu kalau sifatnya hiburan ya tidak apa-apa, hiburan kan keguyon aja. Biar seger, biar rame gitu. Pedangnya ketul atau gimana? Iya. Itu yang trik, tapi yang asli juga ada. Memang ilmu kebal ada, percaya itu ada, dan banyak cerita dan banyak dibuktikan. Nah gitu loh. Ya ada yang trik, ada yang nyata begitu. Dan lihat ya, orang melihat itu berkonsekuensi hukum ya. Karena mata itu akan dihisab. Kalau kita menganggap itu hiburan ya alhamdulillah bagus lah, hiburan aja gitu aja. Oke, jadi tidak apa-apa Mas Udin. Untuk Gusti Allah niku murah nggih. Agama itu gampang bukan sulit. Agama itu sifatnya bisa menyelaraskan, meluruskan, tidak semua menghakimi atau menyalahkan. Selama masih ada nilai-nilai agama yang dimasukkan. Itu. Baik. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung kembali, masih ada beberapa menit lagi. Anda bisa telepon juga di 0295385877. Halo, Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Waalaikumsalam Yai. Dengan siapa di mana Bapak? Badul Jono. Badul monggo. Badhe pagen iki. Kula wingi niku lak jamaah teng masjid. Gabungan tiyang tua-tua. Lah kula niki ditageni enten wong niku tetenan darine musafir sing sing pripun nggih kula mboten saged njawab. Kalih kula ngaten nggih. Kula niki nek umat niku dikan bengi saben pari niku nggih. Lah kula wacoke ayat kursi kali selawat. Dan pojokane kula bendeli niku sikir nggih. Niku sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Musafir itu kalau pengertian fikih dalam terminologi fikih ya orang yang melakukan perjalanan jauh meninggalkan rumah, minimal ada jarak 2 marhalah, ya kira-kira ya 70-80an kilo lah. Jadi orang yang meninggalkan rumah, jauh meninggalkan rumah untuk satu tujuan baik, ya melampaui batas 80-an, 70-80an kilo, maka disebut musafir. Kalau musafir dalam bentuk bahasa ya orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu musafir. Nah, ada memang orang yang tirakat musafiran, namanya tirakatnya musafiran. Jadi pondok-pondok salaf itu kan masih mengajarkan ketika santri-santri mau pulang setelah proses pembelajaran disiplin ilmu syariat, itu diwajibkan belajar ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ya, kemudian setelah hikmah ilmu riyadhah. Ya, riyadhahnya diantaranya ada yang puasa tahunan dahr ya, ada yang rawat puasa Nabi Musa Isa, ada yang musafiran, berjalan, bersilaturahim dan berziarah, ada yang bermusaf atau dengan tema musafiran bersama 1000 kiai dan wali. Oh itu keren. Jadi musafir berjalan terus menelusuri jalan-jalan menuju makam-makam wali dan ulama-ulama hidup. Untuk apa? Ya berdoa dan minta doa. Nah, orang-orang yang semacam ini kalau betul dia begitu, itu doanya mustajabah loh. Hati-hati. Karena salah satu doa la turaddu bihi. Ada 3 doa yang tidak ditolak Allah. Pertama, doaul walid alal walad, orang tua ke anak, mustajabah. Kedua, mazlum yang teraniaya, mustajabah.
Ketiga, musafir, orang yang bepergian. Itu doanya mustajabah. Itu Pak ya. Jadi kalau ada semacam itu, kasih sangu, kasih bekal. Karena ada yang tirakat model itu tuh memang tidak boleh bawa bekal dari rumah. Jadi dia hanya ya menunggu palilaing Gusti, paringaning Gusti. Maka kasih bekal, bisyaroi, nanti minta didoakan. Karena yang betul-betul musafir semacam itu yakin sesuai konsep dasar hadis doanya mustajabah. Gitu. Kemudian tadi tentang mubengi sawah, mau ayat kedua, bagus Pak, itu ayatul hafadzah. Ya bundeli tali. Tapi yang disebut sihir itu ya maka man aqada uqdatan, ya jangan diniati nyihir tapi berdoa, aku doain itu berdoa karena innamal a'malu binniyat. Ayat kursi kan ayat hafadzah, penjaga diri, penjaga rumah, penjaga sawah harta benda. Dan itu dikisahkan oleh Abu Hurairah ketika menjaga harta mal yang habis itu kemudian jin sendiri yang kasih nasihat, ben aku gak iso mora aku waca ayat kursi. Kemudian dicacakna kali Rasul, dikonfirm dengan Rasul, betul. Wahia ayatul hafadzah. Ayat kursi ayat penjagaan. Maka ini harus dihafalkan yang belum hafal ya. Gewiridan bar maghrib subuh. Ya, sawai diwacakno yen arep mangsa surup biar tidak diserang hama. 7 kali minimal atau 41 kali. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau dalam masa ketakutan, katakan nggon sangar, nggon jin, demit, priprayangan, wedi gitu ya, ben gak diganggu tuyul, setan, demit, mak lampir termasuk sundel ngoblong. Itu sing wala ya'udu hifdzuhuma diulang-ulang kemudian ditiupkan ke tangan, meniupkan kan? Itu mensihir ya, tapi sihir ini pengertian berdoa. Sihir itu yang tidak dikaitkan dengan Allah, yang interaksinya dengan jin. Maka interaksinya dengan Allah namanya berdoa. Nah itu beda kan. Seperti dengan dukun dan orang solih yang punya kelebihan. Keterkaitannya interaksinya dengan jin. Kalau orang solih yang punya kelebihan namanya interaksinya dengan Allah. Nah, itu perbedaannya di sini. Karena kalau ayat kursi kemudian meniup gitu ya. Ada doa alhamdulillahirabbil alamin hasyamtukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan abada. Wadafa'tu bi alfin baliyatin la haula wala quwata illa billah, ditiupkan ke air gitu kan, diminumkan orang yang sakit biar sembuh. Itu kalau di mana tekstual kan termasuk nyihir. Iya, ini berdoa beda. Karena tadi ulama-ulama telah mendefinisikan sihir itu kahin, sihir, ramalan itu yang interaksinya dengan jin. Sementara yang lainnya yang interaksinya dengan Allah, dengan Tuhan melalui doa, itu namanya berdoa. Nah, itu beda ya, beda. Sama-sama nih, maka kiai sing jaduk karo dukun iku ya padha pintere, gitu lho. Dukun mbek ora tau wudu ya iso nulungi. Kiai sing ahli riyadhah tirat ya iso nulungi. Cuma padange beda, siji padange geni, loro padange cahyo lah gitu loh, sama bisa menerangi. Padha karo obor kalau mencari dukun ya iso goleki barang sing ilang pakai obor. Kiai sing alim ya iso goleki barang ilang pakai senter, sama semacam itu. Jadi analog logikanya semacam itu. Cuman karena satu ini diridhoi, satu tidak diridhoi. Karena satu interaksinya dengan jin, satu dengan Tuhan melalui doa. Itu seolah sama tapi beda. Okay. Baik, kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup acara ini mungkin kita ingin doa dari Abah Yai. Ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya. Di tahun baru
1447 Hijriah. Semoga tahun ini lebih barokah, lebih solih, lebih ditambah segalanya yang baik-baik, dihilangkan yang buruk-buruk. Selamatkan kita, keluarga kita, dan seluruh pecinta mitra sejati Pas FM ya, yang senantiasa rajin mengikuti kajian-kajian, pengajian-pengajian atau dirosah dalam berbagai macam waktu. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semakin taat dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, dan semoga Pas FM senantiasa diberi kejayaan oleh Allah, keberkahan, dan seluruh kru-krunya lebih-lebih Mas Ari ya tambah sukses di tahun ini. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas kajian kitab hadis targhib tarhib insyaallah selalu bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7 Mitra Pas ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.